Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha Jauhari Rahmadani, NIM 2005-12-14-013. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait bab prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya, yang mana merupakan bab dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Langsung saja yuk simak. Materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengenalan dari prosesor Intel, yang kedua, urutan terendah hingga tertinggi prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya, yang ketiga, apa itu segmentasi pasar, yang keempat, produk apa saja sih yang memiliki keterkaitan dengan teknologi boosting, dan yang kelima, prosesor Intel berdasarkan segmentasi pasar, fitur yang dimiliki, jumlah core, segi harga, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Mengenali prosesor Intel. Prosesor Intel didirikan oleh perusahaan Intel Corporation, yang merupakan perusahaan tersebut adalah perusahaan multinasional berada di Amerika Serikat dan didirikan sejak tahun 1968. Nah, untuk prosesor Intel sendiri, dia menciptakan beberapa tipe dari Intel, yaitu 4004 mikroprosesor, 8008 mikroprosesor, 8080 mikroprosesor, 8086 sampai 8088 mikroprosesor, 286 mikroprosesor, Intel 386TM, Intel 486TM DX CPU mikroprosesor, Intel Pentium prosesor, Intel Pentium Pro prosesor, dan beberapa lainnya dari tipe yang diciptakan oleh Intel sendiri. Prosesor Intel berdasarkan spesifikasi. Terdapat 7 urutan prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Inilah urutan-urutan yang dimiliki oleh prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya, yaitu yang pertama Intel Celeron, yang kedua Intel Pentium, yang ketiga Intel Core i3, yang keempat Intel Core i5, yang kelima Intel Core i7, yang keenam Intel Core i9, dan yang terakhir Intel Core X Series. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada Intel Core merujuk pada pengguna low end level, mid end level, dan high end level. Nah, sebelum mengetahui beberapa segmen pasar pada Intel Core, maka kita harus tahu apa sih pengertian dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah konsep yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok klien karena adanya perbedaan dalam beberapa hal seperti perbedaan dalam segi keinginan, sumber daya, sifat dan kebiasaan dari mereka. Tujuannya ini untuk meneliti segmentasi mana yang mempunyai peluang pasar yang terbaik. Setelah mengetahui pengertian dari segmentasi pasar, maka yang akan kita lakukan yaitu mencari tahu ketiga segmentasi pasar dalam Intel Core. Nah, segmentasi yang pertama yaitu low end level merupakan segmentasi pasar entry level ditujukan pada target pasar yang memiliki budget terbatas. Sedangkan contohnya yaitu Intel Celeron dan Intel Pentium. Yang kedua yaitu segmentasi pasar mid-end level yang merupakan segmentasi yang ditujukan untuk mengisi di tengah meningkatnya tingkatan dari user. Contohnya yaitu Intel Core i3, Core i5, and Core i7. Dan yang terakhir segmentasi pasarnya yaitu high-end level yang mana ditujukan untuk para user yang tidak mempunyai rasa pelin-pelan dalam menggunakan teknologi yang diinginkan. Contohnya yaitu Intel Core i7 dan X Series. Teknologi boosting. Intel Turbo Boost teknologi adalah cara untuk secara otomatis menjalankan core prosesor lebih cepat dari frekuensi yang ditandai. Dalam prosesor ini, bekerjanya harus dalam daya, suhu, dan batas spesifikasi daya disempurnakan atau bisa disebut dengan TDP. Dan hasilnya adalah untuk meningkatkan performa aplikasi tunggal
Sedangkan untuk Intel Pentium sendiri itu terdapat prosesor Intel Pentium seri 1000, prosesor Intel Pentium seri 2000, prosesor Intel Pentium seri 3000, prosesor Intel Pentium seri 4000, prosesor Intel Pentium seri D, G, dan J, N, dan juga seri prosesor Intel Pentium Silver dan juga seri prosesor Intel Pentium Gold. Nah, yang ketiga dari Intel Core i3 itu terdapat prosesor Intel Core i3 generasi ke-10, generasi ke-5, generasi ke-6, generasi ke-7, generasi ke-8, generasi ke-9, dan juga 11 tahun generation Intel Core i3 prosesor. Dan yang keempat dari Intel Core i5 sendiri itu terdapat prosesor Intel Core i5 generasi ke-10, generasi ke-4, generasi ke-5, generasi ke-6, generasi ke-7, ke-8, ke-9, dan juga 11 tahun generation Intel Core i5 prosesor. Nah, untuk Intel Core i7 itu terdapat prosesor Intel Core i7 generasi ke-10, generasi ke-4, generasi ke-5, generasi ke-6, generasi ke-7, generasi ke-8, generasi ke-9, dan generation Intel Core i7 prosesor yang ke-11 tahun. Intel Core i9 itu terdapat prosesor Intel Core i9 generasi ke-10, ke-8, dan juga ke-9. Sedangkan untuk Intel Core X series itu terdapat prosesor Intel Core seri yang ke-X. Prosesor Intel yang pertama yaitu Intel Celeron dalam segmentasi pasar itu merupakan prosesor yang berada pada kelas low end level, yang mana segmentasi low end level ditujukan pada target pasar yang memiliki budget terbatas atau low budget, dan prosesor ini digunakan oleh pemula, yaitu para pelajar bisa SMA, bisa SMP, dan lain sebagainya. Dan Intel Celeron berupa PC atau laptop, dan dalam prosesor ini juga memiliki perangkat portable yang terjangkau. Dalam prosesor Intel Celeron itu baik digunakan untuk beberapa pekerjaan yang tidak berat, dan dalam prosesor ini tidak bisa digunakan untuk multitasking. Jadi untuk para user yang memiliki pekerjaan yang berat dan juga mengharuskan multitasking, maka tidak diperkenankan untuk memiliki prosesor Intel Celeron ini. Dan dalam Intel Celeron juga memiliki fitur yang mana memiliki rancangan desktop kelas bawah, biasanya digunakan untuk aktivitas web dan komputasi dasar. Prosesor ini memiliki indikator numerik. Prosesor Celeron kompatibel dengan program komputer IA32, memiliki memori cache lebih sedikit atau fitur canggih yang sengaja dinonaktifkan. Memiliki kecepatan waktu atau clock sampai 3.2 GHz, dan Intel Celeron merupakan generasi terbaru yang menyediakan dukungan multimedia, grafis yang lebih baik, dan juga dukungan Wi-Fi gigabit. Dan di sebelah kiri itu terdapat contoh gambar dari prosesor Intel Celeron. Nah, dalam prosesor Intel Celeron itu memiliki jumlah core dua pilihan, yaitu 2 atau 4 core, dan untuk segi harganya sendiri dari 570.000 sampai 2.223.000. Dan dalam produk itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Dan kelebihannya sendiri yaitu memiliki harga yang ekonomis. Yang kedua, lebih dingin dari Intel Dual Core lainnya, yaitu berkisaran 90 derajat Celcius. Yang ketiga, hemat listrik. Generasi terbaru dari Intel Celeron yaitu By Trail yang memiliki TDP 7,5 watt dan sudah dilengkapi USB 3.0, dan untuk Celeron sudah memiliki prosesor quad-core. Kekurangan dari prosesor Intel Celeron yaitu Intel Celeron memiliki performa jauh di bawah Intel
instruksi lebih sedikit di antara dual core lainnya. Yang ketiga, kalah bersaing dengan Intel Pentium seri terbaru. Ini disebabkan karena performa Intel Pentium seri terbaru lebih bagus dibandingkan Intel Celeron, padahal harganya di atas Celeron itu sendiri. Dan yang keempat, tidak cocok memainkan game berat seperti GTA 5 dan The Witcher 3 Wild Hunt, walaupun clock speed-nya di atas 3 GHz. Intel Pentium berdasarkan segmentasi pasar. Sama halnya dengan Intel Celeron, Intel Pentium ini ditargetkan untuk user yang membutuhkan performa komputasi standar dan dengan harga yang terjangkau, sehingga terdapat pada kelas low end level atau low budget. Dalam prosesor ini digunakan oleh pemula atau pelajar, dan prosesor Intel Pentium mendukung banyak perangkat, contohnya notebook, PC mini, dan convertible hingga desktop. Dan untuk fitur yang dimiliki dari Intel Pentium sendiri, itu mendukung OS, Windows, Chrome, dan Linux, memiliki dukungan kualitas audio visual yang lebih baik, merupakan prosesor yang bersifat CISC, dan prosesor Intel Pentium sendiri digunakan untuk komputasi harian seperti produktivitas dasar dan menelusuri web yang kaya visual, memberikan konferensi video yang takjub, konektivitas nirkabel yang lebih cepat, dan memiliki pemakaian baterai yang lama. Memiliki kecepatan maksimal hingga 3,9 GHz. Dan di sebelah kanan terdapat contoh gambar dari Intel Pentium. Jumlah core Intel Pentium sendiri memiliki dua pilihan varian produk, yaitu 2 atau 4 core. Sedangkan segi harganya dari 480 sampai 1.090.000. Dan ini bisa naik ya untuk segi harganya, karena dalam segi harga itu terdapat harganya sendiri-sendiri. Dan untuk Intel Pentium itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu harga yang sangat terjangkau. Dalam transistor terdapat 7,5 juta yang sudah terintegrasi, sehingga user PC dapat mengolah berbagai macam data dan menggunakan internet dengan baik. Terdapat dukungan instruksi MMX atau Multimedia Extension dan SSA Streaming SIMD Extension, sehingga dapat menjalankan aplikasi multimedia dan dalam menyunting video lebih baik. Juga memiliki fitur nomor seri prosesor, sehingga mampu mengidentifikasi nomor seri prosesor yang digunakan. Terdapat penambahan set instruksi SSA yang digunakan untuk mempercepat floating point dan paralel perhitungan. Lanjutan kelebihannya yaitu prosesor Pentium dapat menembus kecepatan hingga 3.06 GHz untuk Pentium 4 dan mempunyai haze untuk mencegah adanya kerusakan pada saat mode, dan terdapat solusi pendinginan untuk Pentium 4. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, tidak kuat untuk digunakan banyak multitasking sama dengan Intel Celeron ya. Dan sering terjadi adanya kesalahan dalam operasi pembagian terhadap bilangan floating point. Prosesor mudah panas dan terdapat masalah penurunan tegangan juga pengubahan manufaktur proses. Dan yang ketiga, tidak terdapat fitur multiprosesor. Dan yang terakhir, tidak terdapat dukungan operating system dan aplikasi 64-bit. Yang ketiga yaitu prosesor Intel Core i3 berdasarkan segmentasi pasar. Pada prosesor Intel Core i3 masuk pada kelas mid-end level, yang mana ditujukan untuk mengisi tengah tingkatan dari user. Prosesor ini biasanya digunakan oleh pekerja kantor yang mana memiliki aktivitas multitasking. Terdapat pada laptop maupun komputer. Fitur yang dimiliki dari prosesor Intel Core i3 yaitu memiliki 4 inti yang mana dapat menjalankan 4 komputer sekaligus dalam satu mesin. Dalam fitur Turbo Boost dapat meningkatkan kerja komputer yang tanpa menggunakan overclocking, dan prosesor terdapat penggunaan watt sehingga lebih hemat. Prosesor ini memiliki AL bawaan, integrasi Wi-Fi 6, dan grafis generasi berikutnya. Memiliki kecepatan waktu atau clock yang mencapai 4.0 GHz dan dapat digunakan untuk tugas sehari-hari. Dan di sebelah kiri terdapat contoh gambar dari Intel Core i3.
Jumlah core dari prosesor Intel Core i3 yaitu terdapat 2 core. Tetapi dalam generasi ke-8, prosesor Intel Core i3 memiliki 2 pilihan varian, yaitu 2 atau 4 core. Sedangkan untuk segi harganya dari Rp1.020.000 sampai Rp2.890.000. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu mengintegrasikan GPU atau graphics processing unit dan menggunakan manufaktur hybrid, inti prosesor dengan 32 nm, sedangkan memori kontrol atau graphics menggunakan 45 nm. Dan untuk kode produk pada Core i3 adalah ARM10. Dan kekurangannya yaitu perbandingannya dengan LGA 775 dalam Core i3 belum mempunyai cache 3 MB. Jadi kalah memori dengan Core Dual Quad pada LGA 775. Dan jika dipakai, overclock masih kurang bagus. Jumlah core dan thread masih kalah dengan yang dimiliki Core Dual Quad dari 775. Yang keempat, prosesor Intel Core i5 yang mana dari segmentasi pasar termasuk pada kelas mid and level yang ditujukan untuk mengisi tengah tingkatan pada user. Prosesor ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi bisa digunakan dalam komputer bisnis. Dan pada prosesor dalam PC dilengkapi AL dan WiFi 6 bawaan, dan juga Intel Core i5 dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sehingga cocok untuk user yang memperkerjakan pekerjaan yang banyak. Dan untuk fitur yang dimiliki yaitu Core i5 didukung dengan adanya streaming konten 4K dan video 360 derajat. Memiliki pilihan prosesor unlocked atau overclock untuk mendapatkan kecepatan lebih tinggi. Mendukung hyper-threading yang mana memiliki kemampuan lebih efisien dalam multitasking dan mampu menampung aplikasi yang berat. Dalam Core i5 sendiri memiliki cache 6 MB sehingga tidak lagi mengambil di memori utama dan dalam pengambilan datanya. Dalam komputer i5 memiliki range clock speed lebih rendah hingga tinggi, juga memiliki versi unlock dan opsi kecepatan 4.3 GHz. Dan di sebelah kanan merupakan contoh dari prosesor Intel Core i5. Jumlah core yang dimiliki dari prosesor Intel Core i5 yaitu memiliki pilihan 4 hingga 6 core. Sedangkan untuk segi harganya dari Rp2.715.000 sampai Rp4.675.000. Kelebihannya yaitu terdapat fungsi chipset not bridge pada intinya. Pada motherboard menggunakan chipset Intel P55 menggunakan dual channel DDR3. Chipset 55 mendukung triple graphic card 3 kali dengan 1 kali 16 PCIe slot dan 2 kali 8 PCIe slot. Untuk soket yang digunakan MPGA 989 dan membutuhkan daya 45 sampai 55 watt dan memiliki cache 8 MB L3 cache. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri tidak seluruhnya memiliki fitur hyper threading, tetapi mempunyai 4 physical cores. Yang kelima yaitu prosesor Intel Core i7 yang mana dari segmentasi pasar termasuk pada kelas mid and level ditujukan untuk mengisi tengah tingkatan pada user. Prosesor ini dapat digunakan untuk seluruh jenis pekerjaan dan mampu melakukan multitasking yang berat, mampu menjalankan berbagai macam aplikasi, mampu meningkatkan performa laptop dan komputer berupa desktop, laptop, dan PC 2-in-1. Sedangkan untuk fitur yang dimilikinya yaitu memiliki dukungan teknologi turbo boost dan hyper-threading, dapat menjalankan streaming 4K dengan mudah, mengolah konten video 360 derajat, dan menyediakan dukungan teknologi Thunderbolt 3. Dan untuk Intel Core i7 memiliki varian prosesor dengan grafis Radeon RX Vega M terintegrasi dan memiliki opsi kecepatan 4.5 GHz dan memiliki cache 8 MB yang mana akan mempercepat pengambilan data. Dan di sebelah kiri itu terdapat contoh dari prosesor Intel Core i7. Dalam prosesor Intel Core i7 terdapat jumlah core yang menyediakan beberapa pilihan yaitu 4 hingga 6 core. Sedangkan untuk segi harganya
dari 4.450.000 sampai 13.650.000. Dan untuk kelebihannya merupakan prosesor yang menggunakan teknologi Nehalem, mengintegrasikan chipset MCH langsung pada prosesor, menggunakan fungsi Quick Path Interconnect. Sedangkan kekurangannya yaitu cenderung lebih panas dalam pemakaiannya dan harganya yang terbilang sangat mahal, berkisar 12 juta ke atas. Yang keenam adalah prosesor Intel Core i7. Dalam segmentasi pasarnya memasuki pada kelas pasar high-end level yang ditujukan untuk para user yang tidak mempunyai rasa pelin-pelan dalam menggunakan teknologi yang diinginkan. Prosesor dapat digunakan untuk seluruh kegiatan yang mana dapat meningkatkan kinerja lebih baik berupa desktop, PC, dan laptop. Dan untuk fitur yang dimilikinya yaitu teknologi Intel Optane membekali prosesor Intel Core i7 yang bertugas mengarahkan performa komputer ke tingkat maksimal. Memiliki opsi kecepatan 4.8 GHz, Ultra HD lancar, fitur yang terintegrasi fitur seperti Intel Hyper-Threading Technology dan Intel Thermal Velocity Boost. Dan jumlah core-nya yaitu 6 core dan segi harganya dari 6.718.000 sampai dengan 33.500.000. Dan di sebelah kanan merupakan contoh dari prosesor Intel Core i7. Kelebihan dan kekurangan Intel Core i7, kelebihannya yaitu memimpin dalam jumlah core yang mana menawarkan 18 core dengan teknologi hyper-threading, lebih cepat dan stabil dikarenakan spesifikasinya yang terbilang bagus dan mudah di-overlook, mendukung Intel Optane Memory dan 4 channel DDR4 RAM, kebutuhan online sangat lancar. Dan untuk kekurangannya, segi harga yang mahal, harus bersiap membeli atau merombak hardware komputer lain seperti motherboard dan penunjang-penunjang lain dari Core i7 untuk mendapatkan performa Core i7 yang sangat stabil. Yang terakhir yaitu prosesor Intel Core X Series. Dalam segmentasi pasarnya, memasuki pada kelas pasar high-end level yang ditujukan untuk para user yang tidak mempunyai rasa pelin-pelan dalam menggunakan teknologi yang diinginkan. Sangat diandalkan untuk gaming standar. Fitur yang dimilikinya yaitu merupakan prosesor yang memiliki kemampuan core dan clock yang speed ekstrim. Jumlah core yang dimiliki prosesor Intel X Series dapat mencapai 18 core yang mana memiliki 36 thread. Jumlah core tersebut mampu membuat PC menjadi kelas studio, sehingga dapat mengolah video 4K dan 360 derajat dengan mudah, olah foto dan musik tanpa kendala, juga bermain game di settingan rata kanan. Prosesor ini mendukung aplikasi berbasis virtual reality. Intel Core X Series merupakan desktop yang berkinerja tinggi. Dan di sebelah kiri bisa kita lihat, itu merupakan contoh prosesor Intel Core X Series. Jumlah core pada prosesor Intel Core X Series yaitu dapat mencapai 18 core, sedangkan segi harganya dari 3.680.000 sampai 36.785.000. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu adanya fitur Turbo Boost Mass 3.0 dan penyimbangan hierarchy gauge teknologi 4 channel. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu memiliki harga yang sangat mahal dan juga harus bersiap membeli atau merombak hardware komputer lain seperti motherboard dan penunjang-penunjang lain dari Core X Series untuk mendapatkan performa Core X Series yang stabil. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk bab prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Jika terdapat kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Any question, you can find me at FarihaJRM dan user dari email saya siti.2013@mhs.unesa.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.